Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya M. Zaki Mufadol dengan NPM C0C022060. Dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Isman MPD. Baiklah, judul materi yang saya akan bahas yaitu tentang kutipan, di mana dalamnya ada pengertian kutipan, fungsi kutipan, syarat mengutip, prinsip pengutip, jenis-jenis kutipan, sumber kutipan, dan teknik mengutip. Oke, lanjut di pengertian pertama. 1. Pengertian kutipan. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Selain itu, kutipan juga dapat diambil dalam bentuk tulisan, misal melalui media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengutip adalah mengambil perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya. Mengutip itu berbeda dengan plagiat loh. Plagiat adalah mengambil karangan-karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat tersebut dari diri sendiri. Lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi kutipan. Fungsi kutipan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sebagai landasan teori. 2. Penguat pendapat penulis. 3. Penjelasan suatu uraian. 4. Bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Oke, lanjut, yaitu penulisan kutipan berfungsi untuk 1. Untuk menunjang fakta, konsep, gagasan, atau untuk memberikan informasi tentang sumber data, gagasan, dan lain-lain yang relevan. 2. Untuk memberikan penjelasan tambahan tentang suatu masalah yang dikemukakan dalam teks atau untuk menjelaskan definisi istilah secara cermat. Selain fungsi di atas, kutipan juga memiliki fungsi tersendiri. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. 2. Menunjukkan kecermatan yang lebih. 3. Memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. 4. Memudahkan perbedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. 5. Mencegah pengulangan penulisan data pustaka. 6. Meningkatkan estetika penulisan. Dan yang terakhir, 7. Memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyutingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar. Bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam 2 cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Selanjutnya, C. Syarat-syarat mengutip. Syarat mengutip terdiri dari 13. Yang pertama, mengutip secara langsung. Mengutip secara langsung diartikan saat seorang penulis mengutip ucapan, pernyataan, atau ide dari sumber tulisan lain dan kemudian menuliskannya dengan cara sendiri atau bahasa penulis sendiri. 2. Mengutip secara tidak langsung. Mengutip secara tidak langsung diartikan sebagai cara menuliskan kutipan dari sumber tanpa mengubah kalimat aslinya. Dalam arti lain, penulis tidak mengubah apapun atau menambah komentar dari kalimat yang dikutip tersebut. 3. Nama penulis dimasukkan ke dalam tanda kurung. Contoh, kutipan di mana nama penulis dimasukkan ke dalam tanda kurung. 4. Memasukkan nama penulis ke dalam suatu pembahasan. Nama penulis juga dapat dimasukkan ke dalam pembahasan topik yang dibahas terkait sumber referensi dari penulis tersebut. 5. Mengutip dengan sumber 2 penulis berbeda.
Apabila Anda mengutip sumber dari dua penulis berbeda, maka teknik penulisannya adalah dengan menuliskan kedua nama penulis tersebut dan memisahkannya dengan tanda ampersand atau yang dituliskan dalam tanda berikut. Namun, apabila Anda ingin mencantumkan dua nama penulis ke dalam pembahasan, maka teknik penulisannya adalah dengan menuliskan dua nama penulis tersebut dengan dipisahkan oleh kata dan. 6. Cara mengutip dengan 3 penulis atau lebih. Cara mencantumkan 3 nama penulis atau lebih sebagai kutipan adalah dengan menuliskan semua penulis tersebut berdasarkan abjad dan dipisahkan dengan tanda koma. Selain itu, juga dapat menggunakan kata et al yang berarti yang lainnya. 7. Cara mengutip dengan 6 penulis atau lebih. Cara mengutip sumber yang ditulis oleh 6 penulis atau lebih adalah dengan menuliskan nama penulis pertama dan diikuti oleh et al. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Cara mengutip 4 baris atau lebih. Cara mengutip 4 baris atau lebih adalah dengan memperhatikan kaidah berikut. 1. Kutipan dipisahkan dengan jarak 2,5 untuk spasi. Kedua, jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi dan tulisan boleh dimiringkan. Yang ketiga, boleh menggunakan tanda petik atau tidak. Keempat, identitas penulis, tahun terbit, dan halaman ditulis sebelum kutipan dengan format nama penulis diletakkan di dalam tanda kurung. Tahun terbit (2) halaman buku. 9. Kutipan kurang dari 4 baris. Cara penulisan kutipan kurang dari 4 baris adalah sebagai berikut. 1. Kutipan ditulis dalam satu paragraf dengan teks. 2. Kutipan ditulis dengan diberi tanda petik. Hal ini untuk membedakan kutipan dengan teks secara lebih jelas. Yang ketiga, terutama penulisan meliputi identitas penulis, tahun terbit, dan halaman. Keempat, beri jarak 2 spasi antara kutipan dan teks. 10. Cara mengutip tanpa nama penulis. Ada kalanya sebuah kalimat atau bahan yang dijadikan sumber penulis tidak mencantumkan nama penulisnya. Lanjut ke nomor berikutnya. 11. Cara mengutip dengan nama penulis yang sama. Untuk menulis kutipan yang bersumber dari nama penulis yang sama melalui contoh di bawah ini. Budaya politik Indonesia sangat mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam kurung Rustandi, 2000 . Namun demikian, pengaruh globalisasi pun dapat menjadi faktor utama menentu arah jalannya pemerintahan. Dalam kurung B. Rustandi, 2007 . 12. Cara mengutip tanpa ada keterangan tahun. Cara menulis sumber yang dikutip tanpa tahun adalah dengan menuliskan tanpa tahun di dalam kurung di belakang tulisan nama penulis. Contoh kutipan, teman-teman bisa melihat di dalam teks ini. Dan nomor yang terakhir, nomor 13. Cara menulis sumber yang dikutip lebih dari 2 kali. Berikut adalah contoh cara mengutip dari jurnal di latar belakang dengan sumber yang sama. Budaya politik Indonesia sangatlah mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dalam kurung Rustandi 2000.2 Widianto Moko, 1991, 1993 . Materi yang selanjutnya yaitu prinsip dasar mengutip. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh penulis pada saat membuat kutipan, antara lain: A. Jangan mengadakan perubahan. Pada waktu mengadakan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Apabila pengarang menganggap perlu mengadakan perubahan tekniknya, maka ia harus menyatakan atau memberikan keterangan yang jelas bahwa telah dilakukan perubahan tertentu. Misalnya, dalam naskah aslinya tidak ada kalimat atau bagaimana kalimat yang diletakkan dalam huruf miring.
atau digaris bawahi. Tetapi oleh pertimbangan penulis, kata-kata atau bagian kalimat tertentu diberi huruf tebal, huruf miring, atau direnggangkan. B. Bila ada kesalahan. Kegiatan penulisan yang melibatkan proses mengutip apabila terdapat kesalahan atau keganjilan, entah dalam masalah ketatabahasaan atau persoalan lainnya dalam naskah yang akan dikutip. Penulis tidak boleh langsung memperbaiki kesalahan itu. Penulis hanya mengutip sebagaimana adanya. Lanjut C. Menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan diperkenankan juga menghilangkan bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan bagian itu, apakah di awal atau di tengah kutipan, biasanya dinyatakan dengan mempergunakan 3 titik spasi atau dalam kaidah bahasa Indonesia disebut tanda elipsis. Lanjut E. Jenis-jenis kutipan. Ada 2 jenis kutipan, yaitu kutipan langsung, pernyataan yang ditulis dalam karya tulis ilmiah, susunan kalimat aslinya tanpa mengalami perubahan sedikit pun. Kutipan tak langsung, kutipan pendapat atau kenyataan orang lain dengan melakukan perubahan kalimat yang dikutip disesuaikan dengan bahasa penulis itu sendiri. Baiklah teman-teman, ini pembahasan kita yang terakhir. F. Sumber kutipan. Sumber kutipan adalah penulisan asal-usul kutipan secara singkat dalam teks karya tulis yang paling dekat dengan kutipan. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabet. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham materi tentang kutipan ini? Saya rasa sudah cukup. Jikalau ada kata-kata yang kurang pas atau kurang sopan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.